Sambutan Direktur Ma'had Al-Jami'ah Taicuru oleh Yang Terhormat Al-Ustadz Dr. Yusepri MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala ni'amihi wa taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Taicuru yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 yang terhormat Bapak Sugiyatno MPD yang kita muliakan, para mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Taicuru yang kesempatan hadir dalam kegiatan ini, yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Asad MPDI, Ketua Taicuru periode 2004-2008, yang kita hormati pula mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2 periode 2008 sampai 2016, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Budi Iswar MAG, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan yang ada di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Taicuru yang sempat hadir dalam hal ini, Ketua Jurusan Dakwah, Ketua Jurusan Tarbiyah Bapak Dr. Haji Lukman Asad MPDI, dan Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. Anus Jenal Arifin Esa MA, Bapak Kepala Administrasi yang kita muliakan, Bapak Direktur Pasca Sarjana Taicuru yang kita hormati, kemudian Bapak dan Ibu Ketua Prodi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Taicuru, dan selanjutnya para Bapak Ibu dosen, asatidz wal asatidzah, dan teristimewa anak-anak kami, para mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah Taicuru yang kami sayangi dan kami banggakan. Awalan, ayyabina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa sihatan wa quwwatan wa ni'aman katsiran hatta nastati an nantabi'a bi hadzal makani masrura. Wa saniya salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketua Taicuru, hadirin yang saya hormati, pada hari ini Ma'had Al-Jami'ah Taicuru kembali melaksanakan takrimun najah terhadap 40 orang mahasantri Taicuru, yang tidak lain mereka ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi kita sendiri dari berbagai prodi yang selama ini di samping mereka mengikuti perkuliahan
mereka juga mondok atau nyantri di Ma'had Al-Jamiah dan mengikuti berbagai program dan kegiatan yang insya Allah selama mereka berada di Ma'had, mereka kita geprek, kita godok untuk nantinya menjadi sosok sarjana style curug yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, tapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang tercermin di dalam akhlakul karimah dan mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, pada alumni angkatan ke-6 ini sesungguhnya banyak di antara mereka para penghafal Al-Quran. Di antaranya kita punya santri kita, yakni Dada Bidayah. Beliau adalah hafiz Quran 30 juz pada rasa. Ada juga santri kita yang sudah hafal 6 juz. Dia adalah Sri Dewi Sunyadi. Yang lainnya ada yang hafal 4-5 juz. Di antara mereka ini banyak sekali yang hafal 4-5 juz. Ada Weni, ada Widya, ya, ada siapa lagi yang itu hafal? Ya, banyak. Amin, Desi Juliana, ya, Ibtisara, kemudian siapa lagi? Dara, ya, Deka dan lain sebagainya. Paling tidak umumnya mereka ini hafal juz amma 1 juz dan surat-surat pilihan. Itulah mungkin yang bisa dilakukan oleh Ma'had Al-Jamiah dalam rangka membina mereka untuk menjadi nantinya sarjana yang berkarakter Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena itu kita pantas memberikan apresiasi atau penghormatan atas keberhasilan mereka, atas anugerah yang mereka peroleh ini, walaupun bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, tapi keberhasilan mereka dalam konsisten mampu bertahan tinggal di Ma'had selama kurang lebih 4 tahun. Karena apa? Memang untuk bisa bertahan istiqomah tinggal di Ma'had perlu perjuangan yang keras, perlu kesabaran. Karena selama tinggal di Ma'had mereka diikat dengan berbagai aturan-aturan. Dari mulai jam 4 subuh sudah dibangunkan sampai nanti mau tidur penuh dengan aturan-aturan. Terlambat sholat berjamaah dihukum, tidak bawa Quran dihukum, tidak baca Quran dihukum, pakai sendal orang lain dihukum, menempatkan tutup piuk tempat orang lain dihukum. Jadi memang betul-betul terkadang membosankan dan menjengkelkan, sampai-sampai mungkin kadang-kadang sebagian tiket dan misalnya sampai ada yang melakukan mungkin dengan marah-marah. Itu terjadi. Jadi kalau kata Aminah tadi penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, ya sekali-sekali ada juga marahnya itu. Inilah bagaimana gambaran umum tinggal di Ma'had ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan pelaksanaan taklim munajat yang dilaksanakan pada pagi hari ini juga berarti menandakan bahwa selesai sudah program Ma'had yang kalian ikuti selama ini, dan tidak lama lagi, cepat atau lambat kita akan berpisah. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini, izinkan saya Ustaz mewakili murabbi dan
Muhammadiyah menyampaikan pesan dan kesan serta wasiat. Yang pertama adalah bahwa kalau sampai pada waktunya nanti kalian memang harus dilepas seperti padi yang sudah masak, memang harus dilepas dari pohonnya. Maka kami berpesan kiranya agar apa yang sudah kita tradisikan selama ini, seperti menjaga sholat lima waktu, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa dipertahankan walaupun nanti tidak lagi berada di Mahat. Yang kedua adalah kami ingin berpesan bahwa jangan ada pernah kata berhenti dalam belajar, apakah itu baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya. Karena memang di dalam Islam itu tidak ada batasan usia di dalam belajar. Ada sebuah ungkapan mengatakan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara Kick and Di, kita menyaksikan ada seorang nenek yang berusia pada saat 80 tahun. Dia mendapatkan perhatian rekor MUI 3 sekaligus. Pada saat umurnya 80 tahun dia mendapatkan 3 rekor sekaligus, tercatat sebagai sarjana tertua di Indonesia. Penghargaan pertama dia bernama adalah Diana Patricia Pasari Buasibuan. Nenek ini wisuda S1-nya pada usia 73 tahun. Dia mulai masuk kuliah S1 umur 65 tahun. Umur 65 tahun dia baru masuk kuliah dan wisuda umur 73 tahun. Selesai S1 dia langsung S3. Dia langsung S3, umurnya 73 tahun dan wisuda menjadi sarjana S2 master itu pada usia umurnya 76 tahun. Dan penghargaan yang ketiga adalah karena dia mendapatkan sarjana doktor S3 doktor itu pada usia umur 78 tahun. Kita yang punya ajaran Islam ini, tapi justru orang non Muslim yang mengamalkan ajaran ini. Ini menjadi sebuah menjadi sebuah catatan kita, terutama bagi Mahat, karena memang terus terang amat sulit untuk menghafal Al-Quran. Tetapi kita harus coba dan mencobanya, jangan pernah berputus asa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara umum kita melihat masih banyak memang masyarakat kampus kita tidak ada di sini, tapi di berbagai perguruan tinggi itu banyak yang tidak tahu apa itu Mahat. Tidak tahu apa itu Mahat. Karena mereka tidak tahu, maka kemungkinan mereka tidak mau tinggal di asrama. Mereka mau tinggal asrama karena mungkin karena ada asrama yang dianggapnya asrama di dalam kampus. Mahat itu dari segi bahasa sebenarnya terjemahan dari kata pesantren. Al-Jami'ah itu adalah perguruan tinggi. Jadi Mahat Al-Jami'ah itu adalah pesantren perguruan tinggi atau pesantren yang ada di perguruan tinggi. Kalau kita lihat keberadaannya saat ini, sebenarnya keberadaan Mahat di perguruan tinggi itu sudah menjadi kebijakan nasional. Pada tahun 2014 misalnya, Direktur Pendidikan Islam itu membuat instruksi ke seluruh perguruan tinggi PTN agar masing-masing
mengadakan mahat. Kemudian dari segi pengelolaannya itu memang sudah ditegaskan di dalam keputusan Menteri Keuangan tahun 2015 dan tahun 2016 bahkan telah muncul kepres yang menyebutkan di sana Mahat Al-Jamiah. Ini berarti bahwa Mahat Al-Jamiah kita ini sebenarnya sudah mempunyai landasan juris formal yang kuat. Hanya saja tergantung kebijakan masing-masing bagaimana membuatkan posisi mahat perguruan tinggi itu. Kita berharap ke depan kepada ketua STAIN yang baru diangkat dan terpilih untuk periode 2016-2020 ini, kiranya dapat meningkatkan perhatiannya kepada Mahat Al-Jamiah. Karena apa? Karena kalau kita melihat ke belakang dan mempertanyakan kenapa sekarang ini masing-masing mahat, masing perguruan tinggi itu rata-rata mahat. Ini tidak lain karena ada semacam kegelisahan di kalangan perguruan tinggi tentang keberadaan mahasiswanya. Kalau kita lihat perkembangan terakhir sejak mulai adanya PTN sampai sekarang, di satu sisi memang sangat mengembirakan, ada dinamika perkembangan yang sangat luar biasa. Dari sisi kelembagaan kita lihat sekarang, kalau dulu hanya STAIN dan ERI, sekarang sudah berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Kemudian dari segi keilmuan kita lihat, kalau dahulu keilmuan yang dikembangkan oleh YN itu adalah hanya kajian Islam klasik. Tetapi sekarang tidak hanya itu, ada yang lainnya. Oleh karena itu dalam perkembangan ini kita memang melihat sudah banyak peminat mahasiswa yang masuk ke TN ini. Akan tetapi di sisi lain kita melihat bahwa banyak mahasiswanya kalau dahulu itu dominasi dari pesantren, tapi sekarang kebanyakan dari umum. Maka itu kita melihat masih banyak mahasiswa itu yang tidak punya dasar keislaman yang kuat. Dan masih banyak temukan yang tidak bisa baca Quran. Ya seakan-akan kita ingin mengislamkan orang Islam kembali. Sangat ironis kalau ada mahasiswa STAIN, sarjana STAIN atau YN atau WIN yang tidak bisa baca Quran dan tidak berakhlak karimah. Ini yang menjadi perhatian, kegelisahan masing-masing di perguruan tinggi, dan oleh karena inilah mulai muncul semangatnya masing-masing perguruan tinggi itu menjadi Mahat Al-Jamiah yang diawali oleh Mahat Ali Win Malang yang diresmikan oleh Presiden Gus Dur waktu itu. Dan ini jadi cita-cita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, karena ini merupakan acara resmi kita pelepasan para alumni kita, maka dalam kesempatan hari ini izinkan Ustaz mewakili para murabi dan murabiat bahwa selama 4 tahun kita bergaul, mungkin dan sudah pasti banyak kesilapan dan kekurangan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan terhadap kalian. Ada yang dimarahi, ada yang dibentak, bahkan ada yang sampai dihukum, yang terkadang itu bisa membuat hati kalian luka. Oleh karena itu, sebelum kalian meninggalkan Mahat Al-Jamiah ini, kalau selama ini ada yang merasa terjalin dan sakit hati dan kalian tidak ikhlas menerima hal itu dan ingin melampiaskannya, silahkanlah, kami siap untuk diperlakukan seperti apa yang kalian lakukan. Tapi yakin dan percayalah bahwa apa yang kami lakukan selama ini semata-mata
tidak lain karena kalian sudah kami anggap seperti anak sendiri. Oleh karena itu, izinkan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada para wali mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerja selama ini, dan kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membina anak bapak ibu sekalian itu untuk menjadi orang yang baik. Apapun hasilnya, inilah adanya mereka. Dan oleh karena itu, pada saat nanti apabila mereka kembali kepada kepangkuan bapak ibu sekalian, mari terus sama-sama kita awasi, kita bimbing mereka agar mereka tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran syariat Islam. Hadirin berhadirat rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.